Giselle Anastasia akan dipanggil pada hari Selasa besok. Kasus video asusila mirip dirinya kian mendulang heboh. Apa yang terjadi? Menikah pada hari Minggu ini, bagaimana Sule dan Natalie melewati menit dan jam jelang pernikahan mereka? Gaya unik Amar Zoni dan Irish Bella menjadi orang tua baru. Mengapa Ibel menidurkan bayinya dengan Asmaul Husna? Viral, seorang penyandang disabilitas berhasil bertemu dengan keluarga pasca 5 tahun hilang. Seperti apa kisahnya? Membintangi sinetron Istri Tercinta di SCTV, seperti apa serunya Citra Kirana memerankan istri yang tak biasa di hadapan kamera bersama Reski Aditya? Serunya kekompakan Angela Gilsha dan Cut Shiva di lokasi syuting, dan curhatan Misha Chandrawinata merasa kesepian pasca ditinggal nikah oleh saudara kandungnya. Heboh merebaknya video syur yang diduga mirip artis Giselle Anastasia hingga kini masih terus menggelinding bak bola panas. Hal tersebut akhirnya menuai desakan dari banyak pihak untuk segera diusut secara tuntas lantaran dampak negatif yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, khususnya generasi muda. Tak ayal, tersebarnya video syur mirip artis ini pun turut menuai kekhawatiran lain dari selebriti tanah air. Pasalnya, di zaman serba digital seperti ini, mulai dari data diri, akun bank, hingga kegiatan sehari-hari tersimpan dalam gadget yang hampir tak lepas dari genggaman tangan. Oleh karena itu, jika lengah, baik hilang, atau diretas oleh orang tak bertanggung jawab, bisa saja digunakan untuk hal-hal yang negatif. Begitu pula dalam membagikan kehidupan pribadi di media sosial, para selebriti pun kini lebih berhati-hati agar tak menuai pro kontra karena jejak digital sangat sulit untuk dihapuskan. Jadi cuman paling kayak lebih ke ngejaga postingan-postingan yang selanjutnya apa harus benar-benar ekstra dipikirin. Jejak digital tuh kan jejak kayak susah ya, kayak hilangnya tuh agak susah gitu. Jadi orang cari tuh pasti akan ada aja terus. Itu satu. Karena kalau udah kita jelek misalkan ya ada di manapun, kita cari di internet tuh pasti ada berbekas, jadi agak susah. Aku juga udah kayak punya anak gitu kan, jadi kayak apa-apa tuh dipikirin gitu, kayak postingan apa, impactnya apa gitu. Kayak lebih ke ngejaga kali ya. Public figure itu kan di saat dia udah terjun di dunia entertain, dirinya dia itu bukan milik sendiri tapi milik orang banyak gitu. Jadi otomatis pasti menjadi seorang public figure itu tidak semudah yang orang bayangkan. Kita sebagai public figure memang harus cerdas gitu. Cerdas dalam arti kata kita harus tahu apa yang bisa kita upload untuk konsumsi publik atau enggak gitu. Tapi yang jelas kalau sampai aku berpikir pantas nggak ya gue upload, kayaknya nggak pernah, karena memang kan tujuannya kita memang bikin video itu nggak ada yang aneh-aneh, jadi ya di-upload aja. Ya pernah sih takut untuk memposting sesuatu yang istilahnya sesuatu yang idealis nih, pendapat pribadi saya untuk mengutarakan yang agak sensitif gitu, tapi akhirnya saya mikir lagi, oh ini kayaknya nggak perlu saya posting lah. Pertimbangannya ya banyak ya, jadi selain memfilter dari hasil video atau foto, memfilter juga caption-caption yang mau saya tulis untuk di postingan sosmed saya gitu. Pelaku wanita dalam video syur berdurasi 19 detik tersebut membuat banyak netizen berusaha mencocokkan segala macam hal dengan terduga artis yang disebut-sebut memiliki kemiripan tersebut. Pakar telematika Roy Suryo kembali membeberkan hasil analisisnya yang viral di dunia maya lantaran memunculkan jawaban yang mencengangkan. Mulai dari posisi tai lalat, warna dan bentuk mata, hingga alis ternyata memiliki tingkat kemiripan lebih dari 50% dengan terduga artis yang ditudingkan banyak orang tersebut. Kalau kita lihat, saya tidak spesifik hanya melihat pada bagian tertentu ya, tapi di sini misalnya ada tahi lalat yang ada pada video itu pada sisi di dekat hidung ya. Kemudian kalau kita bandingkan
dengan yang ada pada pembanding, itu pun juga kita juga bisa mendapatkan hal yang sama. Jadi artinya adalah memang di situ ada tahlilan, tapi sekali lagi jangan hanya menggunakan satu parameter ya. Dalam uji perbandingan dengan menggunakan matriks itu saya lihat di sini pada warna mata ya. Kemudian juga bisa menggunakan parameter yang lain, bentuk mulut. Meskipun ada juga perbedaan misalnya pada bentuk alis. Apa yang ada ini kemudian diskor semuanya. Ya, mata dibandingkan dengan mata, hidung dibandingkan dengan hidung, mulut dibandingkan dengan mulut, lebarnya juga kita ukur ya, apakah itu dimungkinkan persamaan atau tidak. Karena juga harus kita berhati-hati karena jangan sampai kemudian apa yang sudah kita cek ini berbeda. Ini yang kemudian memunculkan hasil yang kita sebut hasilnya adalah 72%. Jadi saya pun ketika 72% menggunakan sampel foto yang berbeda pada hasil yang 74. Jadi ini yang dari video kita ambil pada foto yang dia dari samping. Yang lebih menarik adalah ketika kita lakukan proses dengan software merge ya, atau face merging. Ketika kemudian di merger atau digabung, ya kita bisa melihat misalnya dari wajah yang ada di sebelah bawah ini, dua wajah ini kita gabungkan. Nah ini, ketika dua wajah ini digabung, nah ini ketemunya adalah wajah yang ada di atas. Ya, jadi artinya adalah di sini yang tadinya ada dia menjulurkan lidah, kalau saya gabungkan dengan foto yang dia tidak menjulurkan lidah, hasilnya seperti ini, dan kemudian mata, hidung, telinga seperti ini. Sama seperti ketika di sini, dia tadi menjulurkan lidah, kalau kita gabung dengan foto yang tadi yang skornya 74%, ketemunya begini, atau bahkan kita gabungkan dengannya yang skornya tadi 72%, yang mulut agak terbuka, ketemunya begini. Jadi artinya dengan menggunakan perbandingan atau komparasi ini sudah bisa digunakan ini sebagai hipotesis awal ya, atau ini petunjuk untuk pihak kepolisian untuk menindaklanjuti. Pokoknya aku ini sih kayak nggak mau bikin runyam semuanya. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan gitu. Kalau kayak gitu yang mukanya kayak aku juga banyak kan. Tak hanya perihal bentuk fisik wajah dan tubuh, para netizen juga tak ketinggalan berusaha mencocokkan keadaan kamar pribadi dalam video syur yang beredar dengan artis yang diduga mirip dengan pemeran wanitanya itu. Senada dengan Giselle yang sempat membantah, ternyata Roy Suryo pun sependapat dengan mantan istri Gading Martin tersebut. Menurutnya, warna rak serta jarak antara gorden dan plafon berbeda antara video syur dan kamar milik kekasih Wijaya Saputra tersebut. Ya yang tahu aku ya tahu lah gitu. Cuman ada aja kalau yang nggak terlalu dekat. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya gitu. Itu tuh kamar kamu banget tuh kordennya. Kan sedih. Aku nggak mungkin lah ngapa-ngapain di kamarku yang tidur sama Gempi gitu. Kan kayak ya gitu deh. Rak disebut mirip, padahal enggak ya. Rak di video 19 juta itu warnanya putih. Rak yang ada di kamar artis yang bersangkutan dalam berbagai videonya itu warnanya adalah warna kayu. Kemudian ada juga golden. Jarak antara golden dengan plafon juga beda. Jarak antara golden dengan plafon juga beda. Saya sarankan ya kepada artis yang bersangkutan ya, lapor ke kepolisian ya gitu, karena Anda sudah dicemarkan nama baik Anda ya gitu oleh orang-orang yang menyamakan ya. Dengan analisis pakar telematika yang perlahan demi perlahan berusaha menguak teka-teki, hingga kini pihak Polda Metro Jaya pun tengah gencar mengusut kasus merebaknya video syur mirip artis yang meresahkan masyarakat ini. Sebagai artis yang dituding memiliki kemiripan dengan pelaku wanita dalam video tersebut, rencananya Selasa 17 November 2020 mendatang, Giselle Anastasia akan dipanggil oleh penyidik untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Lantas akankah kali ini Giselle akan
akan muncul kembali ke hadapan publik dan menyangkal semua tudingan yang diarahkan kepada dirinya? Pada saat kita lakukan pemeriksaan, ya, tersebut nama artis yang mirip itu. Inisialnya GA. Rencana kita lakukan pemeriksaan sebagai saksi yang bersangkutan. Kita rencanakan hari Selasa kita undang ke sini. Sebenarnya sedih sih, berkali-kali lagi kan gitu. Cuman kemudian kalau anak-anak gimana gitu kalau ngelihat kayaknya langganan banget. Iya, cuman ya udahlah. Gak apa-apa, yang penting kan aku yang tahu, maksudnya kehidupannya kan kita yang Seolah menabuh genderang keprihatinan, kehebohan yang terjadi atas merebaknya video syur mirip artis ini membuat pihak kepolisian akhirnya bertindak cepat dan tegas. Masuk ke tahap penyidikan, Jumat 13 November kemarin, 2 orang pemilik akun berinisial PP dan MN yang diduga secara masif menyebarkan video tersebut di media sosial dan kini berstatus sebagai tersangka. Beberapa waktu lalu juga tengah heboh klarifikasi Aditya Mukti, anggota band pengiring Giselle yang disebut-sebut netizen memiliki kemiripan dengan pelaku pria dalam video syur mirip artis tersebut. Lantas, akankah dirinya akan mengikuti jejak Giselle dan kemudian dipanggil oleh penyidik guna dimintai keterangan? Pertama inisialnya PP, kemudian yang kedua adalah inisialnya adalah MN. Dua-duanya kita periksa sampai dengan tadi malam. Kedua-duanya ditetapkan sebagai tersangka, ya, dan sudah kita lakukan penahanan terhadap kedua orang ini. Kenapa saya baru mengklarifikasinya sekarang? Karena sih sebenarnya saya sangat menghargai klarifikasinya GS nanti pada saat deklarifikasi. Cuman sampai detik ini dia sebagai rekan kerja saya belum mengklarifikasi tentang siapa yang ada di video tersebut gitu. Nah, emang ini sudah sangat meresahkan buat saya dan keluarga, apalagi buat anak-anak saya. Ngerinya nanti psikologinya yang kena, apalagi di lingkungan sekolah kayak gitu dan di lingkungan tetangga-tetangga. Tentunya kita sangat mengapresiasi ya kerja dari kepolisian yang begitu cepat juga, dan kita minta kasusnya juga berhenti sampai di sini. Kasusnya nggak berhenti sampai di sini. Polisi udah menangkap 2 orang, bahkan yang lain pun masih dikejar. Dan kita minta kasusnya nggak berhenti sampai di penyebaran. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Siapa yang pemeran dalam video itu, kita minta pun dipanggil. Tak heran publik tercengang kala nama Giselle kembali dihubung-hubungkan dengan video syur untuk kedua kalinya. Pasalnya, Oktober 2019 lalu, ia pernah terseret kasus serupa. Kala itu, Giselle tampak begitu lantang membantah, bahkan bergerak cepat melaporkan penyebar serta pemfitnah dirinya ke pihak berwajib. Tak hanya itu, Giselle bahkan dengan lugasnya menjelaskan secara detail, serta membanding-bandingkan tubuh si wanita dalam video dengan bagian tubuh miliknya. Seperti halnya Giselle, sang mantan suami Gading Marten juga menunjukkan reaksi yang berbeda dibandingkan kasus video syur sebelumnya. Padahal dulu Gading yang mengenalkan Giselle dengan pengacara sekaligus siap menemani sang istri jika dirinya dibutuhkan dalam rangkaian proses pemeriksaan. Udah pastilah bukan saya, kalau saya masuk ke sini. Udah pastilah bukan saya, kalau saya masuk ke sini. Enggak bener, gua kan mantan lakinya kan, gua tahu. Oh, dari mukanya aja beda. Kalau saya bilang itu bukan dia gitu, maksudnya saya mama saya itu bukan dia, dan memang ya udah gitu. Maksudnya nanti kita akan ya tindakan-tindakan selanjutnya kita akan nunggu nanti seperti apa harus kita lakukan. Apakah masih ada lagi pelaku lain? Iya. Kan baru paling masif. Nanti naik yang menyebarkan pertama sampai dengan yang membuatnya nanti.
era serba digital seperti sekarang, jagalah baik-baik data pribadi kita ya pemirsa. Jangan sampai lengah dan akhirnya dimanfaatkan oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Di lain kisah, hari ini menjadi momen sakral bagi Sule dan Natalie Holscher. Ya, tepat pada 15 November 2020 ini, mereka akhirnya mengikat cinta dalam janji suci sehidup semati. Lantas seperti apakah doa dan harapan dari keluarga atas pernikahan Sule dan Natalie? Dan bagaimana pula lika-liku perjalanan cinta Sule pasca menduda hingga akhirnya berlabuh kepada Natalie? Sesaat lagi hanya di Hot Shot. Ya alhamdulillah lancar semuanya dan banyak dukungan dari yang lain-lainnya. Kita juga perjalanan yang begitu cepat dan banyak godaan ini itu, ya alhamdulillah kita sampai juga. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.